Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anindi Febrilia, Sri Nur Aziza, Serli Elda Nuzar, Silvi Kurniasih, dan Rosa Afriliani. Di sini kami akan menjelaskan tentang gout arthritis. Gout arthritis merupakan salah satu bentuk artritis yang disebabkan karena tingginya kadar asam urat yang terkandung di dalam tubuh. Artritis gout sering menyebabkan nyeri, pembekakan, kekakuan, hingga kemerahan mendadak pada satu atau dua sendi, di mana nyeri yang timbul dirasakan cukup berat, bersifat tiba-tiba. Dan sendi yang paling sering terkena ada ibu jari dan sendi-sendi lain pada kaki. Berikut adalah salah satu contoh dari gout. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, di sini kelompok kami meresepkan salah satu resep yaitu yang berisikan alufrinol 100 mg, yang dimana resep tersebut adalah obat resep tunggal. Nah, alufrinol di sini merupakan suatu obat penyakit tirai atau yang termasuk ke dalam penyakit suka disebut dengan gout. Penyakit gout ini yang merupakan suatu penyakit yang menyebabkan asam urat. Nah, di sini kelompok kami juga menjelaskan tentang mekanisme kerja, indikasi, dosis, efek samping, dan peringatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anindi. Mekanisme kerja dari allopurinol ini yaitu dengan cara menurunkan kadar asam urat melalui mekanisme penghambatan satin oksidase. Enzim satin oksidase ini bekerja dengan menghambat hipoksatin menjadi satin dan selanjutnya menjadi asam urat. Allopurinol memiliki waktu paruh dalam plasma sekitar 40 menit. Allopurinol dapat dihidroksilisasi menjadi metabolit utamanya yaitu oksipurinol. Dengan waktu paruh sekitar 14 jam. Oksipurinol bekerja dengan cara menghambat enzim satin oksidase, maka hipotaksin dan satin diekskresikan lebih banyak dalam urin, sehingga kadar asam urat dalam darah dan urin menurun. Indikasi dari allopurinol sendiri memiliki beberapa pirai, di antaranya ada pirai primer dan sekunder, yaitu hiperurisemia, di mana penggunaan obat tersebut digunakan untuk pasien kemoterapi, atau disebut dengan recurrent renal calculi. Selain itu juga di mana dapat menurunkan hiperurisemia sekunder, akibat kekurangan glukos 6-fosfat dehidrogenase, atau disebut dengan Lesch-Nyhan syndrome, polycythemia vera, sarkoidosis, di mana digunakan dengan pemakaian thiazid dan etambutol. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi. Selanjutnya ada dosis. Untuk dewasa, dosis awal 100 mg per hari dan ditingkatkan tiap minggu 100 mg sampai dicapai dosis optimal. Dosis maksimalnya yang dianjurkan per harinya yaitu 800 mg. Pasien dengan gangguan gagal ginjal 100 sampai 200 mg per hari. Untuk anak-anak usia 6-10 tahun bila disertai kanker 300 mg per hari dosisnya. Dan untuk anak-anak yang di bawah usia 6 tahun, dosis maksimalnya 150 mg per hari. Dosis ini bisa disesuaikan tergantung individu, dan obat ini diminum setelah makan. Selanjutnya ada efek samping. Reaksi hipersensitivitas tersebut akan ruam makulopapular yang didahului dengan pruritus, urtikaria, eksfoliatif, dan lesi purpuria, dermatitis, nefritis, vakulitis, dan sindrom poliartritis. Selain itu juga menyebabkan demam, eosinofilia, kegagalan hati dan ginjal, mual, muntah, diare, rasa mengantuk, sakit kepala, dan rasa logam.
Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lia. Selanjutnya ada peringatan untuk penggunaan obat allopurinol. Hati-hati dalam pemberian pada penderita yang hipersensitif dan wanita hamil, di mana obat ini wajib dihindari penggunaannya pada penderita dengan gagal ginjal ataupun penderita dengan hiperusemia asimptomatik. Obat ini diwajibkan untuk dihentikan pengobatannya apabila timbul kemerahan pada kulit atau demam. Pada penggunaan jangka panjang, obat ini dapat menyebabkan katarak. Maka, selama pengobatannya dianjurkan melakukan pemeriksaan mata secara berkala dan hentikan penggunaannya bila terjadi gejala kerusakan lensa mata. Untuk penggunaan pada wanita hamil, obat ini hanya digunakan jika ada pertimbangan dan manfaat serta dibandingkan faktor risiko yang akan terjadi. Sekian presentasi dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.